Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Yovita Syafri, mahasiswa Teknik Informatika 2019 dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang sudah saya pelajari tentang teori bahasa dan automata dan sedikit menjelaskan tentang ekspresi reguler. Teori bahasa ini membicarakan tentang bahasa formal, terutama untuk kepentingan perancangan compiler dan pemroses naskah. Nah, bahasa formal sendiri pengertiannya adalah sebuah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Nah, sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Bisa dikatakan bahasa formal karena grammar yang diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya. Nah, bahasa formal ini biasanya digunakan untuk logika pemrograman atau logika komputer. Sementara selain bahasa formal, ada juga yang namanya bahasa natural atau yang biasanya digunakan oleh manusia sehari-hari. Bahasa natural ini sifatnya berkebalikan dari bahasa formal. Grammarnya diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Otomata sendiri adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize atau menerima, yaitu accept, ataupun membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, dalam teori bahasa dan automata ini ada beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama itu adalah simbol. Simbol adalah sesuatu yang abstrak yang kemudian diwujudkan ke dalam suatu wujud yang sudah disepakati. Kemudian ada alfabet. Pengertiannya adalah himpunan hingga dan tak kosong dari simbol-simbol. Lambangnya tersebut adalah sigma. Kemudian ada string. String ini kata atau untai yang pengertiannya adalah suatu deretan hingga simbol-simbol yang dipilih dari suatu alfabet. Kemudian ada bahasa. Bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Dalam teori bahasa dan automata ini dikenal juga yang namanya finite state automata atau mesin abstrak berupa sistem modal matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite state automata ini adalah modal matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lainnya berdasarkan input dan fungsi transisinya masing-masing. Nah, finite state automata ini tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, tetapi hanya bisa mengingat state terkininya apa. Finite state automata dinyatakan oleh pasangan 5 tuple, yaitu M dengan anggotanya yaitu Q, sigma, delta, S, dan F. Q ini merupakan himpunan state. Sigma ini merupakan himpunan simbol input. Delta merupakan fungsi transisi. Lalu S adalah state awal atau initial state, dan S ini merupakan elemen dari Q. Dan yang terakhir itu ada F, yaitu state akhir. F ini merupakan himpunan bagian dari Q juga. Nah, di sini ada contoh dari mesin otomata sederhana yang state awalnya adalah Q0. Dengan inputan A, dia akan berpindah ke state Q1. Kemudian jika diinputkan lagi dengan inputan D, maka dia akan berpindah ke Q2. Mesin otomata ini memiliki dua state akhir, yaitu Q3 dan Q4. State akhir ini bisa ditandai dengan dua lingkaran. Jadi setelah dari Q2, jika dia menerima input A, maka dia akan ke state Q3 dan itu merupakan final state. Kemudian dari Q2 ini jika menerima inputan U, maka dia akan berpindah ke state Q4 yang merupakan final state juga. Tetapi jika dia dari Q2 menerima input D, maka dia akan berpindah ke state Q5 dan bukan state akhir. Tandanya inputan ini ditolak. Nah, jika kita lihat dari 5 tuple yang sebelumnya ini, dari
contoh mesin otomata sederhana yang ada di sini, maka kita bisa ketahui bahwa key-nya ini yang merupakan himpunan state, key-nya terdiri dari Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Kemudian sigmanya yang merupakan himpunan simbol input, ada 3, yaitu A, D, dan U. Kemudian S, state awal. State awalnya ini merupakan Q0. Initial state ini bisa ditandai dengan sebuah tanda panah yang tidak ada sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah F, state akhir. State akhir dari contoh mesin otomata sederhana ini kita bisa lihat yang lingkarannya ada 2, yaitu Q3 dan Q4. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Q5 ini bukan state akhir, tandanya dia ini ditolak. Nah, selanjutnya ini ada delta atau fungsi transisi. Delta yang pertama itu adalah Q0 dan A, Q0, A. Maksudnya adalah state Q0 jika diberi inputan A maka akan berpindah ke Q1. Kemudian yang kedua ada delta Q1, D sama dengan Q2. Maksudnya adalah state Q1 jika diberi inputan D maka akan berpindah ke state Q2. Benar. Kemudian yang ketiga ada delta Q2, A sama dengan Q3. Jika state Q2 diberikan inputan A maka akan berpindah ke state Q3. Keempat ada delta Q2, U sama dengan Q4. Artinya adalah jika Q2 diberi inputan U maka akan berpindah ke state Q4. Kemudian yang terakhir delta Q2, D sama dengan Q5. Artinya ketika state Q2 diberi inputan D maka akan berpindah ke state Q5. Jadi dari FSA ini, finite state automata ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu deterministic finite state automata dan non-deterministic finite state automata. Dikarenakan transisinya ini, transisi dari keadaan satu ke keadaan lainnya ini bisa menjadi 2 sifat, yaitu deterministic dan non-deterministic. Yang pertama ada DFA atau deterministic finite state automata. DFA ini menerima masukan atau inputan yang hanya memiliki satu busur keluar, atau lebih tepatnya dari satu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Sementara untuk NFA ini atau non-deterministic finite state automata ini kebalikannya dari DFA. Jadi NFA ini bisa menerima masukan atau input dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar sama sekali. Nah, di sini ada contoh dari DFA atau deterministic finite state automata. Dapat dilihat dari tabel transisinya, jika sebuah state ini diberi inputan maka dia hanya akan menghasilkan satu state. Atau bisa dilihat dari gambarnya, setiap state ini jika diberi inputan hanya akan mengeluarkan satu busur keluar. Jadi dari state S0 jika diberi inputan A maka akan pindah ke state S1. Lalu dari state S0 jika diberi inputan B maka akan pindah ke S2. Kemudian dari state S1 jika diberi inputan A maka dia akan pindah ke state S1. Jika di S1 diberikan inputan B maka akan pindah ke S1 lagi. Kemudian state S2 yang merupakan final state. Jika dia diberi inputan A maka dia akan pindah ke S2, tetap berada di S2. Jadi poinnya itu adalah DFA atau deterministic finite automata ini, jika suatu state ini diberi inputan maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state berikutnya, tidak bisa memiliki 2 busur keluaran ataupun lebih. Nah, di sini ada contoh dari NFA atau non-deterministic finite state automata. Jadi dari tabel transisinya saja kita sudah bisa melihat bahwa ada state yang jika diberi inputan maka dia akan menuju ke 2 state yang berbeda. Pada di sini contohnya adalah state S0 jika diberi inputan B maka dia bisa menuju ke state S0, balik lagi ke state S0 dan menuju ke state S2. Pada NFA ini tidak harus semua state memiliki lebih dari 2 busur keluar. Di sini di contoh NFA ini bisa kita lihat bahwa
ketika state S0 diberi inputan A, maka dia akan menuju ke state S1. Kemudian di bawahnya, jika state S1 diberi inputan A, maka dia akan kembali ke state S1. Begitu pula jika diberi inputan B, maka dia akan kembali ke state S1, kembali ke dirinya sendiri. Kemudian S2, state S2 yang merupakan final state ini, jika diberikan inputan A, maka dia akan kembali lagi ke dirinya, yaitu state S2. Jadi pada non-deterministic finite automata ini, jika state-nya diberi inputan, maka mungkin saja dia bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Jadi ada 2 busur keluaran atau lebih mungkin ya. Dapat dilihat bahwa di sini adalah state S0 yang jika diberi inputan B, maka dia bisa menuju ke state S1 dan S2. Selanjutnya ada definisi ekspresi reguler. Jadi jika sigma merupakan himpunan simbol, maka yang pertama ini ada lambang ini dan kurung kurawal yang kosong. Itu merupakan himpunan kosong yang tidak memiliki anggota. Kemudian jika A merupakan elemen dari sigma, maka A adalah ekspresi reguler. Kemudian ada lambang lambda atau epsilon, ini merupakan himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Selanjutnya itu ada notasi ekspresi reguler. Yang pertama itu adalah tanda bintang atau pangkat bintang yang namanya adalah asterik. Jadi penulisannya itu misalkan A pangkat bintang. Asterik ini bisa muncul 0 sampai n kali. Jadi bisa tidak muncul sama sekali, bisa sekali, dan seterusnya. Jadi penulisan stringnya itu yang pertama ada epsilon atau string kosong yang nilainya 0. Kemudian dilanjutkan dengan muncul sekali, muncul 2 kali, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada superscript, tandanya itu adalah pangkat plus. Penulisannya itu seperti A, kemudian pangkat plus. Superscript ini string yang bisa muncul 1 sampai n kali. Jadi superscript ini harus muncul minimal 1 kali, sementara asterik ini bisa tidak muncul sama sekali. Nah, penulisan stringnya ini yang pertama harus A, kemudian muncul 2 kali AA, muncul 3 kali AAA. Dari mesin asterik ini kita bisa lihat bahwa start state-nya ini merupakan final state, yang berarti tanpa inputan pun dia bisa selesai atau menjadi final state. Tetapi di superscript ini dia harus menerima inputan terlebih dahulu untuk mencapai final state. Kemudian yang ketiga itu ada U atau union. Biasanya tandanya itu plus tapi bukan pangkat ya, itu salah. Jadi dia itu biasanya diletakkan di antara A dan B, atau A plus B. Nah, union ini dituliskan stringnya itu A, B contohnya. Jadi misalkan dilihat dari mesinnya ini, misalkan Q0 adalah start state, maka dia ini menerima inputan A, kemudian dia bisa menjadi final state. Kemudian jika dia menerima inputan B, maka dia juga bisa menjadi final state. Harus bisa memilih salah satunya. Kemudian yang terakhir ini ada titik atau concatenation. Jadi concat ini adalah penulisannya itu A titik B. Concat ini seperti stringnya itu AB ya, kalau misalkan di sini. Contoh mesinnya itu misalkan dari start state-nya Q0, kemudian dia harus menerima satu inputan, misalnya inputannya adalah A, kemudian dia bisa menjadi Q1, kemudian dia harus menerima inputan kembali yaitu B, baru dia bisa mencapai final state-nya. Jadi dia harus menerima inputan yang sesuai dengan stringnya atau ekspresi regulernya, baru bisa mencapai final state. Selanjutnya adalah bahasa reguler. Jadi apabila R adalah regular expression, maka LR atau language reguler adalah bahasa reguler yang dibentuk menggunakan ekspresi reguler. Contohnya, tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh R sama dengan 00 asterik. Jadi 00 asterik ini bisa muncul sebanyak n kali maupun tidak muncul sama sekali. Jadi bentuk stringnya itu adalah
lambda. Yang pertama lambda yaitu berarti string kosong, kemudian muncul sekali berarti 00, muncul 2 kali berarti 00, 00, muncul 3 kali berarti 0-nya 6 kali dan seterusnya. Nah, bentuk matematikanya ini berarti 0 pangkat 2n. Berarti ketika dia tidak muncul sama sekali, berarti kan 0 pangkat 2 dikali 0. Berarti 2 dikali 0 ini kan 0 ya. 0 pangkat 0 ini sama dengan 1. Berarti string kosong yang muncul. Kemudian jika misalkan dia muncul sekali, 0 pangkat 2 dikali 1, berarti 0 pangkat 2. Sama dengan munculnya ini berarti 2 kali genap, karena dia ini asteriknya ada di luar kurung, yang berarti genap ya, harus 2 keluarnya. Kemudian 0 yang kedua ini punya asterik, berarti dia bisa muncul bisa tidak. Anggap saja dia tidak muncul. Kemudian 1 asterik ini anggap juga dia tidak muncul, berarti hanya ada 0 yang pertama dan 1 karena dia yang terakhir ini tidak punya asterik. Kemudian yang kedua, 0 yang pertama harus muncul, 0 yang kedua yang ada asteriknya ini kita anggap dia muncul sekali. Dia muncul sekali, kemudian 1 asterik ini kita anggap juga dia muncul sekali. Karena dia asteriknya ada di luar kurung, berarti dia munculnya genap, berbarengan secara bersamaan gitu ya. Kemudian 1 yang terakhir ini harus muncul juga. Kemudian misalkan 0 asterik yang pertama ini muncul 2 kali, sementara 1 asterik yang ini munculnya hanya 1 kali. Jadi 0 yang pertama harus muncul, kemudian 0 yang kedua yang dengan asterik ini kita misalkan muncul 2 kali. Jadi 0, 0, 0. Kemudian 1 asterik ini kita anggap muncul hanya sekali, berarti dia 1. Dan yang terakhir ada 1 yang tanpa asterik, berarti dia hasilnya akan 0, 0, 0, 1, 1, 1. Kemudian seperti itu seterusnya. Bentuk matematikanya adalah 0 pangkat n dan 1 pangkat 2m plus 1. Jadi artinya ini 0 pangkat n, misalkan 0 asteriknya ini tidak muncul sama sekali ya, berarti kan 0 pangkat 0, sementara 0 pangkat 0 ini hasilnya 1, berarti dia memang harus muncul 1 kali, 0-nya akan muncul 1 kali yang ada di pertama ini. Kemudian satunya ini, misalkan asteriknya ini tidak muncul, berarti m-nya ini 0 kan, berarti 1 dipangkatkan 2 dikali 0 tambah 1, 2 kali 0, 0 ditambah 1 berarti 1, jadi 1 pangkat 1 berarti 1. Jadi dia tetap harus muncul kan, berarti 1 ini tetap harus muncul 1 kali, dan seterusnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.